melalui konten podcast ini, harapannya kita bisa menghidupkan kembali dan bisa melakukan upaya untuk mengarsipkan sejarah secara digital, dan itu bisa diakses halayak umum dan kapan saja bisa diakses, Pak. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu mungkin Bapak sebagai seorang sejarawan itu barangkali mengenal lebih jauh dulu tentang Bapak seperti apa, Pak, atau kenapa Bapak memilih untuk berkecimpung di dunia sejarah, Pak. Saya persilakan. Oke, terima kasih atas Nah, kesempatan diberikan kepada saya. Saya adalah sejarawan akademis dari Universitas Tadulako, dan memang penelitian saya adalah tentang sejarah dari S1, S2, dan S3, dan kebetulan saya ambil S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia, menulis tentang elit baru, terbentuknya elit baru di Sulawesi Tengah. Jadi kalau ditanya kenapa sampai memilih sejarah, saya sejak SMA memang hobi di sejarah, bukan berarti saya penghafal, tetapi saya suka dengan peristiwa sejarah karena memang pada hakikatnya hidup dan kehidupan itu adalah berada di jejak-jejak masa lalu. Dan jejak masa lalu itu harus kita lihat dalam perkembangan sejarah. ya seperti itu ya. Jadi tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa bagaimana beliau ternyata mengambil studi di Malaysia, kemudian tadi juga bagaimana membawa pengaruh besar terhadap hidup beliau selama berkecimpung di dunia sejarah. Ya. Nah, jadi Pak, saya mungkin sebagai pemuda yang memang juga tidak belajar sejarah tapi suka sejarah, saya melihat masa lalu itu sebagai sebuah timeline atau periodisasi yang sudah kita pelajari di bangku-bangku sekolah, Pak. Iya. Bangku-bangku sekolah yang buku sejarah Indonesia yang memang banyak itu berbicara tentang persoalan di Jawa sana, Pak. Iya. Nah, kemudian itu diklasifikasikan menjadi beberapa periode seperti prasejarah, kemudian masa klasik Hindu-Buddha, di posisi yang sama, situasi yang sama, ada masuknya Islam, kemudian di periode abad 15 hingga 20-an itu ada proses kolonialisasi, terus masa kemerdekaan dan seterusnya. Nah, dari fase-fase tersebut, Pak, dalam konteks periodisasi sejarah tadi, fase mana yang paling menentukan pembentukan identitas masyarakat Sulawesi Tengah? Gitu. Nah, mungkin bisa dari timeline tadi itu, Pak, saya persilakan. Ya, sebenarnya memang begitu derasnya perkembangan sejarah Indonesia sehingga hampir kita melupakan bagaimana perkembangan sejarah lokal, terutama sejarah lokal Sulawesi Tengah. Karena memang kita punya sejarah lokal Sulawesi Tengah ini itu kalau kita bandingkan dengan daerah lain jauh tertinggal. Padahal kita punya jejak-jejak sejarah peradaban Sulawesi Tengah ini sebenarnya sudah lama. Kita lihat memang seperti megalitikum yang ada di Lembah Bada, Lembah Behoa, Lembah Napu, dan Lembah Palu. Sebenarnya jejak-jejak itu pembuatan megalitikum itu sejak 2 abad sebelum Masehi. 2 abad sebelum Masehi. Ya, menurut penelitian tentang megalitikum itu 2 abad sebelum Masehi sampai 4 abad sesudah Masehi. Jadi memang perjalanan panjang sejarah lokal Sulawesi Tengah itu sudah jauh sebelum peradaban Indonesia dimulai gitu. Tetapi kita dari Sulawesi Tengah kurang sekali melakukan penelitian terhadap itu. Kemudian kita masuk kepada masa kerajaan. Masa kerajaan pun di Sulawesi Tengah itu hampir terlupakan kerajaan-kerajaan besar. Padahal ada kerajaan-kerajaan besar, ada 15 kerajaan besar dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Seperti kerajaan Palu, kerajaan Tawaeli, kerajaan Toli-Toli, kerajaan Buol, kerajaan Parigi, kerajaan Motong, kerajaan Bungku, kerajaan Banggai, Tojo Una-Una, kerajaan Kulawi, dan lain sebagainya. Banawa, itu adalah kerajaan-kerajaan besar yang terlupakan. Dan sampai sekarang
historiografinya itu masih kurang kita temukan. Oke. Sehingga peradaban dan kebudayaan Sulawesi Tengah itu belum dieksplorasi secara bagus itu oleh peneliti. Kami dari sejarawan akademis juga terbatas melakukan penelitian. Sudah ada penulisan tentang sejarah Bungku, sejarah kerajaan Palu, Iya. Taweli, kemudian kerajaan Poso, tetapi masih banyak kerajaan-kerajaan yang belum terungkap seperti kerajaan Banggai. Belum ada buku sama sekali. Kerajaan Toli-Toli itu pun hanya beberapa informasi mengenai itu. Kerajaan Parigi, kerajaan Mutong, Kulawi, kerajaan Napu dan lain sebagainya. Itu di masa kerajaan. Kemudian masuk di masa kolonial Belanda. Di masa kolonial Belanda pun itu gerakan-gerakan sosial, terutama mempertahankan kerajaan dan upaya merebut kemerdekaan dari Sulawesi Tengah juga masih terbatas kajiannya. Begitu juga pada masa revolusi kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru di tingkat lokal Sulawesi Tengah itu masih sangat kurang, sehingga tokoh-tokoh yang berjuang melawan Belanda pun masih masih bisa dihitung dengan jari tulisannya begitu. Sehingga sebenarnya generasi sekarang itu tidak akan mengetahui banyak karena memang tulisan terhadap tokoh-tokoh lokal belum terlalu banyak dieksplorasi. Nah, sehingga ke depannya kemungkinan itu menjadi tantangan di masa depan, di era digital ini untuk kita tulis, kemudian di digitalisasi dan lain sebagainya. Oke. Ya. Oke, baik. Oke, dari tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Dr. Halyadi, memang betul bahwa tadi disebutkan bahwa kita memang banyak mengambil nilai atau belum terejawantakan menjadi sebuah nilai itu dalam fase prasejarah tadi, bahkan di masa klasik kerajaan-kerajaan tadi itu. Nah, justru itu hanya menjadi cerita atau bahkan simbol-simbol kebendaan yang itu belum termanifestasikan atau menjadi sebuah nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari generasi saat ini, Pak. Nah, tentu muncul pertanyaan kemudian, tadi disebutkan kita kekurangan historiografi yang sifatnya analitik maupun naratif, barangkali, Pak. Nah, kemudian di kasus kita sebagai awam atau sejarawan lokal yang amatiran dalam tanda kutip, itu memang banyak terkontaminasi dengan antropologi historis, Pak. Semacam sejarah yang itu disangkut pautkan dengan tradisi lisan, yang itu sulit untuk membedakan antara yang dipertanggungjawabkan secara objektif maupun secara subjektif, itu masih kabur. Nah, bagaimana peran tradisi lisan itu, Pak, turut mengikat memori kolektif masyarakat dalam sudut pandang sejarah sebelum kita masuk ke topik yang lebih khusus nanti, Pak? Mungkin bisa sedikit diluruskan terkait. Dalam kajian-kajian sejarah klasik, yang kajian tradisional masih saja membedakan antara fakta-fakta kebudayaan dengan betul-betul fakta sejarah, peristiwa sejarah. Tapi untuk sekarang ini ada satu perkembangan baru dalam penulisan sejarah maupun tradisi kajian sejarah. Bukan lagi sejarah itu ditulis berdasarkan ilmu sejarah saja, tetapi ada rapprochement. Ada rapprochement antara ilmu sejarah dengan ilmu sosial lainnya yang disebut multidimensional. Tapi sekarang bukan lagi multidimensional, tetapi transdisiplin. Transdisiplin itu adalah perpaduan atau rapprochement dari berbagai macam ilmu. Ilmu arsitektur bisa masuk bersama-sama mengkaji satu peristiwa sejarah. Satu objek kebudayaan bisa ditulis bersama-sama dengan orang antropologi, orang politik, orang arsitektur, bahkan orang biologi juga bisa masuk, fisika bisa masuk, yang disebut transdisiplin tadi. Ada etnohistory, percampuran antara seni, kebudayaan dengan sejarah, termasuk arsitektur
dan lain sebagainya. Ada etnobiologi, orang-orang biologi bisa menulis karya sejarah berdasarkan perkembangan manusia, organisme manusia. Jadi satu fakta sejarah itu bisa dibuat dalam berbagai transdisiplin untuk membuat satu kajian yang lebih menarik lagi. Jadi kalau kajian klasik sebenarnya hanya berinti kepada oh ini kajian sejarah, ini kajian antropologi, tapi sekarang sudah susah dibedakan antara kajian-kajian yang bersifat multidisiplin bahkan transdisiplin untuk melihat satu fakta kajian sejarah. Kajian sejarah. Oke, baik. Ya, jadi kalau kita sedikit menarik tadi apa yang disampaikan Pak Haryadi, memang sejarah itu bisa mentransdisiplin gitu untuk semua bidang ilmu pengetahuan, termasuk tadi juga bisa berkaitan dengan antropologi tadi Pak. Itu untuk penguatan sejarah. Nah, tadi kan kita sudah berbicara secara umum dulu ya, terkait dengan sejarah itu sendiri. Seperti apa latar belakang Pak Haryadi, kemudian bagaimana timeline atau periodisasi dari sejarah, kemudian tadi disinggung sedikit bagaimana sejarah itu bisa berhubungan dengan disiplin ilmu lain. Nah, saya ingin masuk ke pertanyaan yang lebih khusus Pak. Ini sesuai dengan tema kita pada sore hari ini tentang jejak pendahulu. Saya ingin antar bahwa Sulawesi Tengah ini kalau saya tidak salah itu berdiri 13 April 1964. Nah, Sulawesi Tengah kemudian melihat dari jejak waktu tersebut, maka ada sebuah pertanyaan atau kami ingin mempertanyakan perspektif dari Pak Haryadi sebagai historian tentang bagaimana jejak sejarah baik itu ditinjau dari segi peristiwa atau tokoh, apa yang paling menonjol di tengah-tengah masa 1964 itu, baik sebelum atau sesudah, yang paling menonjol dan itu bisa dijawantahkan di podcast ini. Saya persilakan. Oke. Kalau kita ngomong latar belakang 13 April 1964 sebagai pembentukan Provinsi Sulawesi, salah satu provinsi kalau saya tidak salah itu provinsi 17 waktu itu di 64. Nah, sebenarnya itu tidak boleh kita lepaskan dari 1990 gitu. Karena memang Sulawesi Tengah ini terbentuk 1964 itu adalah akumulasi dari perjuangan pendahulu, tokoh-tokoh pendahulu. Disertasi saya itu menulis elit baru dan elit lama di 1900 sampai 1964 pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, di awal abad 20 atau di 1900-an itu sebenarnya ada kerajaan-kerajaan yang sudah mulai surut gitu. Kenapa surut? Karena masuk kolonisasi Belanda, kolonialisme Belanda yang disebut politik pasifikasi. Politik pasifikasi itu adalah bagaimana politik Belanda untuk menundukkan kerajaan-kerajaan lokal. Masuk di Sulawesi itu di sekitar akhir abad 19 dan awal abad 20. Karena di 1800-an sudah ada gerakan seperti peristiwa Kayu Malue itu 1988, kemudian peristiwa Marundu Daturitana itu di 1856, kemudian 1888 di Kayu Malue, kemudian berlanjut nanti di 1901, 1905, misalnya peristiwa Ranggingga Magi di Tatanga di 1905, kemudian Tombolo Tutu di 1901, kemudian nanti Karajalemba itu di 1906, Datu Pamusu itu di 1917, dan perjuangan terakhir itu Haji Hayun di 1919. Itu adalah memperjuangkan kemerdekaan sebenarnya di tingkat lokal. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena memang di 1915 sampai 1916 itu Sarekat Islam itu sudah mulai masuk di Sulawesi Tengah dan diterima oleh tokoh-tokoh lokal seperti Datuk Pamusu,
kemudian Yoto Daeng Pawindu, sampai Yoto Daeng Pawindu itu nanti masuk ke Partai Nasional Indonesia bahkan. Tetapi Sarekat Islam itu sudah mulai diperkenalkan dan sampai ke Toli-Toli, sampai peristiwa Haji Hayun itu mendapat sentuhan dari Sarekat Islam, termasuk juga peristiwa di Dolo Datu Pamusu ini. Nah, itu adalah tidak terpisah dari gerakan 64 pembentukan. Kenapa saya katakan begitu? Karena gerakan ini sebenarnya berlangsung sampai masa Jepang. Sampai mengisi kemerdekaan. Karena setelah kita merdeka, rupanya tokoh-tokoh pejuang yang dikatakan elit lama yang dari kerajaan tadi bersatu dengan elit baru yang mengikuti pendidikan di zaman Belanda. Nanti setelah kemerdekaan mereka bersatu di dalam panitia pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah maupun Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah atau Gerakan Penuntut Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. Misalnya tercatat di sana ada tokoh-tokoh lokal seperti Zainal Abidin Betalemba, itu elit baru dari Sigi yang membentuk GPST, Gerakan Penuntut Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah dari Donggala. Begitu juga Asa Bungkundapu dari Poso, Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah, dan itu adalah perpaduan antara elit lama dan elit baru untuk memperjuangkan Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai akhirnya GPPST, GPST, dan panitia pembentukan P4ST itu berhasil membentuk 4 kabupaten sebagai satu persyaratan pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah di 1960. Nanti 1964 terbentuklah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan harusnya provinsi baru ini dipegang oleh anak-anak Sulawesi Tengah. Harusnya Pak ya. Pada saat itu gerakan GPST itu Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah dari Poso. Tetapi mereka legowo menyerahkan kepada pusat untuk menentukan siapa gubernur pertama. Nah, gubernur pertama Anwar Datuk Majo Basanan Kuni diutus dari pusat, bahkan orang Minang untuk duduk sebagai gubernur pertama Sulawesi Tengah. Dan orang Sulawesi Tengah legowo menerima itu. Kenapa? Karena memang tokoh-tokoh Sulawesi Tengah itu sejak 1948 ada 15 bekas kerajaan itu bertemu di Parigi Motong untuk menyerahkan wilayahnya kepada NKRI. Itu. Menyerahkan wilayahnya kepada NKRI melalui dan 15 raja-raja Sulawesi Tengah itu menyerahkan kedaulatan dia kepada Raja Wali Muhammad Pusadan, orang Buol, tokoh Buol yang birokrat pada saat itu untuk menjadi residen koordinator menuju pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi tokoh Raja Wali Muhammad Pusadan ini adalah orang pertama yang dipercaya oleh 15 raja di Sulawesi Tengah untuk berusaha kepada pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah sejak 64. Nanti 1964 ada beberapa tokoh-tokoh yang bahkan dua bupati pertama, Bupati Donggala dan Bupati Poso. Bupati Poso itu bukan orang Sulawesi Tengah, bahkan dari Sulawesi Selatan. Nah, dari Sulawesi Selatan, tapi nanti Donggala itu orang Sulawesi Tengah sendiri. Itulah bentuk rasa nasionalisme orang Sulawesi Tengah. Legowo, tidak mau serakah terhadap pemerintahan yang terbentuk, padahal itu diperjuangkan oleh mereka. Perjuangan darah maupun perjuangan diplomasi. Menyerahkan itu. Nanti di tahun 1980 baru ada gubernur pertama orang Sulawesi Tengah. Iya, betul. Nah, sebelumnya itu orang luar semua yang menjadi gubernur Sulawesi Tengah waktu itu Anwar Datuk Majo Basanan Kuni,
kemudian sampai Edi Sabara di 80. Nanti Edi Sabara itu diganti oleh orang Tojo Una-Una itu yang jadi gubernur. Sulawesi Tengah. Kemudian nanti bapaknya wakil gubernur sekarang. Jadi tadi sudah disampaikan secara Iya. runut tadi bagaimana setelah dan sebelumnya Iya. tentang Sulawesi Tengah itu sendiri. Iya. Nah, kira-kira dari penjabaran tadi tentang jejak sejarah dari sebelum dan sesudah itu memberikan pertanyaan baru, Pak. Kira-kira Bapak sebagai seorang sejarawan, kira-kira apa hal yang dianggap paling penting untuk disoroti dari peristiwa tadi dan itu relevan hingga saat ini, Pak? Iya. Kira-kira. Nah, yang pertama sebenarnya yang relevan dengan sekarang adalah penghargaan kepada pejuang pembentukan provinsi perjuangan merebut kemerdekaan di tingkat lokal. Tokoh-tokoh lokal itu tidak memperhatikan dia raja atau tidak. Sebab dulu ada dua, pada saat kolonial Belanda itu ada raja yang betul-betul mengorbankan diri seperti Ranggi Gamangi, mengorbankan kerajaannya untuk demi mempertahankan kedaulatan Tatanga sampai hilang kerajaan Tatanga. Tapi ada juga raja-raja yang bekerja sama dengan Belanda itu. Jadi ada dua posisi raja-raja ini. Nah, itu yang pertama, harus ada penghargaan terhadap tokoh-tokoh yang mengorbankan statusnya sebagai raja melawan Belanda. Karena ketika mereka melawan Belanda betul-betul dihabisi oleh kolonial Belanda. Nah, itu harus ada penghargaan kepada mereka. Kemudian yang kedua, upaya pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak tahun 48 ada upaya, ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pemuda maupun tokoh tua seperti Menela Makarate, Zainal Abidin Betalemba sebagai tokoh-tokoh lokal untuk pembentukan Provinsi Sulawesi. Asa Bungkundapu dari GPST itu, apalagi Raja Muda Poso, Wongko Lemba Talasa, itu adalah bersatu, maksudnya elit baru dan elit lama itu bersatu untuk berjuang pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi gerakan yang dilakukan maupun gerakan diplomasi maupun gerakan berdarah dari GPST mengusir Permesta itu betul-betul harus dihargai oleh anak muda sekarang. Membaca toko, melihat toko, kemudian bagaimana memperjuangkan mereka supaya dapat penghargaan dari Provinsi Sulawesi Tengah bahkan ke nasional, itu sangat-sangat penting untuk kita lakukan gitu. Kemudian setelah terbentuk Provinsi Sulawesi Tengah, bagaimana upaya di tahun 60-an menjadikan 2 kabupaten saja dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah itu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso menjadi 4. Donggala memekarkan Buol Toli-Toli, kemudian Poso memekarkan Banggai. Itu adalah tokoh-tokoh lokal yang memperjuangkan 4 kabupaten sehingga Provinsi Sulawesi Tengah itu terbentuk. Apresiasi terhadap mereka dari generasi muda yang membaca ini betul-betul harus dinarasikan secara baik. Dinarasikan berdasarkan kajian sejarah, kajian antropologi maupun bentuk digitalisasinya. Ya kita manifestasikan supaya betul-betul diketahui oleh generasi sekarang. Generasi muda yang mengikuti pendidikan, jangan sampai kita lupa terhadap perjuangan bagaimana memperjuangkan kemerdekaan, bagaimana mengisi kemerdekaan, bagaimana mengusir separatisme seperti Permesta, mengusir yang mau menguasai Sulawesi Tengah ini, diusir oleh GPST dari Poso. Dan itu adalah upaya hampir semua etnis. Ada etnis Lumu misalnya, tokoh perempuan di Banggai itu etnis Cina bergabung ke GPST. Di divisi 12 GPST.
kemudian ada Nggeafu dari Poso, ada tokoh-tokoh perempuan, banyak sekali. Jadi bukan hanya tokoh-tokoh, ada orang Arab yang dari Poso itu bergabung di situ, Ticina, kemudian orang Kaili, orang Pamuna, bahkan orang-orang Gorontalo yang ada di Poso bergabung di GPST ini untuk mengusir Permesta di waktu itu, yang mau menguasai wilayah Sulawesi Tengah. Diusir dari Poso sampai orang Permesta pulang ke Manado. Kemudian walaupun Permesta mengumumkan bahwa kami sudah menguasai wilayah Sulawesi Utara dan Tengah, tetapi GPST membuktikan bahwa Sulawesi Tengah itu tidak dikuasai oleh Permesta pada waktu itu. Nah, jadi generasi muda harus mengetahui narasi ini gitu. Ya. Baik Pak, sangat luar biasa, dan tentu ini yang saya tarik tadi poinnya adalah bagaimana kita bisa menghargai dan mengapresiasi jejak-jejak tokoh-tokoh tadi disebutkan ada tokoh perempuan juga, kemudian tokoh laki-laki, dan itu tidak ada bentuk kesenjangan di sana. Itu sama-sama bagaimana menghargai sebuah perjuangan dan mengisi kemerdekaan yang tadi sudah disebutkan sama Pak Aliyadi. Nah, tadi sudah panjang lebar ya disampaikan oleh Pak Aliyadi tentang Sulawesi Tengah secara umum, dan itu menurutku saya sebagai pribadi Pak ini sangat menggambarkan gambaran seperti apa itu memang jatuh bangun atau perjuangan dari pembentukan Sulawesi Tengah itu. Memang ada banyak pergumulan atau banyak dinamika yang dihadapi. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa tokoh-tokoh. Namun pada kesempatan ini ada beberapa tokoh lokal juga yang mungkin bisa direspon oleh Bapak. Siapa mereka dan apa kontribusi terbesarnya. Misalnya ada 7 tokoh yang ingin saya sebutkan. Tadi sudah ada Raengga Magi, kemudian ada Karaja Lemba, kemudian ada Wela Sadindi atau Manggerante, kemudian Tombolo Tutu, Haji Hayun, Marundu, dan Datu Pamusu. Barangkali Bapak bisa menjelaskan sekilas saja Pak, barangkali 10-20 kata terkait Raengga Magi itu siapa dan apa kontribusi besarnya. Mungkin dari Raengga Magi dulu Pak. Nah, sebenarnya dari 7 tokoh itu yang pertama bukan Raengga Magi, yang pertama Marundu. Marundu Daturitana. Itu di 1856. Peristiwanya itu sampai 1905 penaklukan Mori. Nah, itu Marundu Daturitana ini meninggal di Benteng Wulanderi. Perjuangannya ini sampai di 1905 itu ada 6 ekspedisi Belanda dari Surabaya maupun Ternate untuk menaklukkan Mori. Sebenarnya tokoh Marundu ini adalah tokoh penting untuk perjuangan awal di politik pasifikasi Belanda. Karena penundukan pertama itu adalah Marundu dulu. Nah, kemudian yang kedua tokoh Tombolo Tutu. Kenapa tokoh Tombolo Tutu? Setelah Mori ditaklukkan, maka Belanda pindah ke Toluk Tomini. Toluk Tomini itu yang mau ditundukkan adalah Kerajaan Parigi dan Kerajaan Moutong. Nah, di situ Karaja Lemba. Karaja Lemba itu Tombolo Tutu itu di 1901. Nah, setelah ditundukkan dengan meninggalnya beliau, maka berpindah ke Lembah Palu. Nah, Lembah Palu itu tokoh Ranggingga Magi. Tokoh Ranggingga Magi itu di 1905. Ranggingga Magi ini adalah seorang raja Tatanga, raja ke-9 di Tatanga yang mendapat pengaruh Islam. Pengaruh Islam dari La Ibrahima Wartabone di Bone Tatura itu, dan dari Lasatande Dunia sebagai penasehat dari Ranggingga Magi, dan berjuang melawan Belanda sampai titik darah terakhir sampai ditangkap kemudian dibuang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Karaja Lemba di 1906. Bahkan 2 kali ditangkap kemudian dibuang ke Cilacap pertama,
habis itu pulang, kemudian dia menyusun lagi pemberontakan, kemudian ditangkap kembali, kemudian sampai meninggal di Jawa Ke Barat. Jawa Barat. Nah, itu di Jawa Barat sampai kuburannya di sana, walaupun sudah dipindahkan kemari. Oke. Kemudian yang kelima itu adalah Puela Sadindi. Puela Sadindi ini adalah tokoh kontroversi sebenarnya, karena banyak nama tentang Puela Sadindi, Manggerante. Dia ini adalah salah satu tokoh yang hampir semua gerakan di Lembah Kail ini dia ikuti. Gerakan Malonda dia ikut, kemudian gerakan Kaleolangi juga dia ikut, hampir semua gerakan itu beliau ikut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Datu Pamusu. Datu Pamusu ini di 1917 ditangkap, kemudian dibuang ke Ternate sampai 1926. Sebelum itu dia sudah melakukan gerakan lokal seperti di peristiwa Sigi di 1912-13 itu di Dolo. Kemudian nanti beliau ditangkap. Nah, dan ditangkap dia ini karena memang beliau sudah masuk Sarekat Islam. Ya, gerakan nasional sampai dibuang ke Ternate. Kemudian yang terakhir adalah Haji Hayun di 1919 sampai meninggalnya Raja Toli-Toli dan meninggalnya kontrolir dekat Angelino yang di Toli-Toli. Jadi 17 tokoh ini adalah 17 tokoh yang betul-betul mengorbankan diri untuk sebenarnya rasa nasionalisme kebangsaan dari Sulawesi Tengah, walaupun memang belum kelihatan bagaimana bentuk nasionalisme mereka, tetapi perjuangan mereka adalah melawan Belanda. 7 tokoh ini melawan Belanda yang nanti Datu Pamusu ini karena dia sudah gerakan Sarekat Islam dengan Haji Hayun, baru kelihatan bahwa gerakan ini adalah afiliasi dari gerakan nasional untuk melawan kolonialisme dan imperialisme di tingkat lokal. Gitu. Ini pertanyaan tambahan, Pak. Iya. Dari 7 tokoh tadi, ada salah satu tokoh yang sudah secara nasional diakui sebagai pahlawan nasional. Iya. Dan tentu menuai pertanyaan bagi kita masyarakat Sulawesi Tengah. Kira-kira calon atau calon pahlawan yang berpeluang besar untuk menjadi seorang pahlawan nasional dari ke-7 nama ini, kira-kira kemungkinan terbesarnya yang mana, Pak? Mungkin bisa disebutkan. Saya melihat, saya pernah meneliti hampir 7-7-nya ini di perjuangan untuk merebut kemerdekaan di tingkat lokal. Tombolo Tutu sudah jadi pahlawan nasional. Nah, Marundu Daturitana ini meninggal di tempat perang. Itu betul-betul berpeluang sekali menjadi pahlawan nasional. Hanya sayang kajian penelitian terhadap Marundu Daturitana ini belum ada bukunya. Baru satu tentang Mori Marundu, itu dari Dr. Edward Polinggoma sudah ada buku, tetapi khusus untuk perjuangan Marundu Daturitana ini juga belum ada. Rangging Gamagi juga berpeluang sebagai pahlawan perempuan dari Sulawesi Tengah. Yang Haji Hayun juga berpeluang, sebenarnya berpeluang lah, Puela Sadindi juga berpeluang semua, tapi tokoh yang kelima Datu Pamusu ini betul-betul koran-koran Belanda juga menceritakan perjuangannya. Kemudian ada Lontara Bugis yang berbahasa Kaili kita sudah dapatkan, kemudian bukunya juga sudah kita launching, kemudian kita sudah cetak. Karajalemba juga berpeluang, hanya Karajalemba ini sayang sekali belum diteliti di Sukabumi, sudah dipindahkan ke sini. Sebenarnya peluangnya 2 kali melakukan pemberontakan, tetapi penelitian mendasar terhadap Karajalemba sebelum dipulangkan tulang belulangnya ke Sulawesi Tengah, belum ada penelitian yang mendalam terhadap itu. Jadi sebenarnya ke-7-7-nya ini adalah sangat berpotensi, tetapi penelitian terhadap tokoh-tokoh ini belum terlalu banyak.
Tombolo Tutu ini sudah ada buku khususnya. Membara di Teluk Tomini itu dibuat oleh Pak Dr. Lukman dan kawan-kawan. Kemudian Datu Pamusu ini sudah ada. Haji Hayun juga sudah sebenarnya sudah diteliti oleh Prof. Jurai. Hanya memang belum ada komitmen dari Pemda Toli-Toli untuk mengusulkan Haji Hayun untuk menjadi calon pahlawan nasional. Ketujuh-tujuhnya ini berpeluang untuk kita ke sana. Tapi tentu saja untuk menjadi pahlawan nasional perlu data yang banyak. Ya, Dan salah satu yang punya data ini adalah Pue Datu Pamusu dari Kerajaan Dolo, Sulawesi Tengah. Nah, saya kira yang lainnya seperti Wela Sadindi, Karajalemba, Rangginggamagi, Marundu Daturitana, Haji Hayun, ini perlu penelitian mendalam lagi untuk kita ajukan sebagai calon pahlawan nasional dari wilayah Sulawesi Tengah. Oke, jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa ketujuh tokoh tersebut berpeluang menjadi seorang pahlawan nasional atau calon menjadi seorang pahlawan nasional. Dan tentu tadi poinnya kembali tegaskan bahwa menjadikan tokoh sebagai pahlawan nasional itu membutuhkan data penelitian yang cukup kuat untuk dipertanggungjawabkan. Nah, kita sudah sampai di segmen tengah-tengah ini, Pak. Jadi barangkali kita bisa minum dulu, Pak. Sudah panjang lebar bicara. Sembari juga saya ingin menyapa teman-teman yang ada di live Instagram atau live itu sendiri. Kira-kira ada pertanyaan yang muncul di kolom komentar atau hadirin yang hadir di tempat ini, jika ada yang ingin bertanya terkait sejarah dan budaya di Sulawesi Tengah. Oke, Pak. Di sini dari peserta atau audiens dari sosial media ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Ini dari akun Ahmad garis 012. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan 7 calon pahlawan. Dia mengutip itu ternyata, Pak. Dalam 7 calon pahlawan itu semuanya asli Sulawesi Tengah. Itu pertanyaan. Oke, ini terima kasih pertanyaan dari Ahmad 012. 7 tokoh ini betul-betul asli Sulawesi Tengah. Kalau yang pertama Marundu Daturitana itu adalah dari Mori, dari suku Mori. Kemudian yang kedua Tombolo Tutu ini adalah dari sebenarnya ini yang campuran. Beliau ini yang dari Sendana, sebenarnya orang tuanya itu dari Sendana, tetapi beliau sudah lama di Moutong. Kemudian yang ketiga Rangginggamagi ini adalah asli Kaili dari Tatanga. Kemudian yang keempat Karajalemba ini dari Sigi Biromaru. Kemudian Puela Sadindi ini dari Enu, dari Sindue Enu. Kemudian Datu Pamusu ini betul-betul dari Dolo, dari kerajaan Dolo, dan memang dari Pesaku sana, Pesaku Dolo. Kemudian yang terakhir itu Haji Hayun. Haji Hayun ini dari Toli-Toli, dari Toli-Toli beliau. Walaupun disinyalir itu berasal dari selatan, tetapi belum ada data. Di kajiannya Prof. Jurai juga itu kita tidak mendapatkan data bahwa beliau berasal dari Sulawesi Selatan. Tetapi selama ini kita memahami bahwa Haji Hayun itu adalah dari daerah Salumpaga, Toli-Toli. Jadi 7 ini Ahmad betul-betul berasal dari Sulawesi Tengah. Hanya Tombolo Tutu ini kalau kita lacak memang dari Sendana Mandar. Nah, tetapi itu sudah dari kakeknya Masu yang dari Sendana. Kemudian Masu itu sudah datang ke Parigi, ke Moutong, ke Kasimbar dulu, baru di Moutong. Nanti di sana Masu ini nanti Tombolo Tutu ini berketurunan di sana sampai
kerajaan Tombolotutu itu di Motong kemudian pindah ke bagian tengah Parigi Motong atau di Tomini. Tomini yang kampung hidup di Teluk Tomini ya. Teluk Tomini. Artinya di sanalah berkembang keturunan Tombolotutu ini. Nah, gitu. Yang lainnya ini betul-betul lahir di Sulawesi Tengah baik sebagai bangsawan maupun kelas menengah seperti Haji Hayun. Kalau yang lainnya ini ya betul-betul raja di Mori, raja di Tatanga, kemudian di Enu, kemudian di Dolo dan di Sigi. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Boleh. Jadi sebagai penutup Pak, ini kita sampai di penghujung acara karena tidak ada yang ingin bertanya Pak. Sebagai seorang historian atau sejarawan, mengapa menurut Pak Dr. Halyadi orang-orang muda itu sangat penting untuk terus belajar dari sejarah dan kebudayaan lokal? Dan bagi anak muda yang baru mulai meminati sejarah, dasar pengetahuan apa saja yang wajib mereka kuasai agar tidak tersesat dalam memahami sejarah? Karena kita tahu Pak, ya bicara sejarah ini agak sensitif dan orang akan tidak berani bicara sejarah, atau hanya orang-orang yang kemungkinan berkecimpung di sejarah yang berani bicara sejarah itu sendiri. Kira-kira dasar pengetahuan apa yang harus dimiliki Pak? Kira-kira seperti itu. Iya, saya S1 ilmu sejarah, S2 ilmu sejarah, S3 ilmu sejarah. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya generasi muda itu harus berprinsip setiap generasi menulis sejarahnya sendiri. Jadi sebenarnya tidak perlu takut dengan menulis sejarah. Ketika kita mendapatkan data, kemudian kita bentuk fakta, tulis itu fakta. Karena setiap generasi menulis sejarahnya sendiri. Jangan takut salah. Ketika fakta kita temukan, ya saya betul-betul mengapresiasi bagaimana Gampiri, bagaimana komunitas Historia, bagaimana komunitas Pololio untuk melihat, dan komunitas lainnya yang betul-betul mendapatkan fakta-fakta sejarah. Ketika kita dapatkan satu fakta sejarah, ya kita menulis dengan fakta itu. Karena siapa lagi dan kapan lagi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menulis gitu. Jangan takut salah. Ke depan adalah kalau generasi sekarang kita tidak tulis, kita akan kehilangan momentum di masa depan. Sebab generasi masa depan punya perspektif lain terhadap penulisan sejarah yang transdisiplin tadi. Ketika kita takut menulis sejarah, ya pasti kita akan kehilangan momentum dalam penulisan sejarah. Jadi kata kuncinya adalah dari setiap generasi sejarah itu harus menulis sejarah berdasarkan fakta, data-data yang ada. Dan data-data sangat banyak. Ada artefak, fakta benda. Ada socifak, ada fakta-fakta sosial. Ada mentifak bahkan, mentalitas fakta mental. Ya ketika kita dapatkan itu, ya kita tulis. Nanti ke depan mau dianggap salah kalau ada data baru. Nah, kalau ada data baru, ya baru diperbaiki, bukan menyalahkan yang sudah ditulis. Yang sudah ditulis diperbaiki berdasarkan fakta baru. Jadi prinsipnya setiap generasi menulis sejarahnya sendiri. Generasi masanya kami tulis dalam bentuk narasi buku. Mungkin di masa depan ditulis berdasarkan film dokumenter atau animasi dan lain sebagainya, atau hologram, atau penampilan komik untuk kajian sejarah. Di masa depan memang kita berpeluang untuk bagaimana merubah narasi sejarah sesuai dengan zamannya. Nah, jadi saya mengapresiasi beberapa komunitas yang aktif dalam bidang sejarah, kebudayaan, maupun seni. Sebab arsitektur, sebab kajian sejarah ini bukan hanya
peristiwa-peristiwa, bukan hanya tokoh-tokoh, tetapi bagaimana fakta-fakta benda seperti rumah, Gampiri, bagaimana Soraja, bagaimana Guma digunakan untuk perang, bukan hanya tokohnya, tetapi benda-benda, fakta benda itu adalah kita berpeluang untuk menulisnya dalam bentuk kajian historiografi, karena kita butuhkan di masa depan. Bukan lagi kajian sejarah tetapi ada kajian kebudayaan, ada kajian seni, etnohistory, kemudian ada etnobiologi, kemudian ada kajian pariwisata di masa depan, kajian-kajian transdisiplin seperti itu butuh pendalaman yang betul-betul melihat satu fakta, ya dikaji dalam berbagai macam sudut pandang. Gitu. Nah, berbagai macam sudut pandang itu akan lebih menarik ketika kita menarasikannya dalam ketimbang sekarang kita ada tugu, kita ada patung, tetapi narasinya tidak ada. Ya kita narasikan dalam bentuk digitalisasi, kemudian kita upload di media sosial, itu justru berguna untuk anak-anak muda sekarang yang masih melek terhadap seperti awal tadi dikatakan bahwa betul-betul tidak tahu tentang perkembangan zaman ini. Nah, kalau tidak tahu, bagaimana kita mau bawa peradaban dan kebudayaan bangsa di tingkat lokal? Identitas lokal itu harus terungkap melalui fakta-fakta perkembangan sejarah, baik di masa lalu, masa klasik, atau yang disebut masa prasejarah, kemudian masa kolonial, masa Belanda, masa Jepang, kemudian masa revolusi, orde lama, orde baru, dan orde reformasi, kemudian masa sekarang. Ya kita tampilkan dalam bentuk narasi yang sesuai dengan zamannya. Seperti itu. Menarik. Tadi ada beberapa poin yang bisa saya kutip dari pernyataan Pak Haryadi, bahwa kita harus berani lagi untuk menuliskan sejarah. Itu ada kaitannya dengan fakta dan data, kemudian diolah dengan pengetahuan yang bisa bersumber dari ilmu apa saja. Gitu. Kemudian tadi ditegaskan siapapun bisa menuliskan sejarahnya, dan setiap zaman punya sejarahnya masing-masing. Tadi itu yang saya kutip juga. Dan sebagai penutup juga Pak, saya ingin menegaskan bahwa seperti kata Bung Karno, jas merah jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Nah, karena seperti tadi dikatakan sama Pak Haryadi bahwa sejarah itu bagian dari masa depan gitu, untuk mengungkapkan fakta-fakta masa depan. Nah, tentu itu bukan hanya inisiatif yang datang dari kalangan akademisi atau sejarawan, tapi kita sebagai anak-anak muda harus aware atau sadar terhadap perkembangan zaman melalui pemahaman-pemahaman sejarah, agar kita tidak luput atau tidak kehilangan nilai-nilai yang sudah dibangun oleh leluhur-leluhur kita sebelumnya. Karena ini sudah akhir dari kegiatan podcast ini, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Haryadi SS PhD yang sudah membersamai kita pada sore hari ini, dan terima kasih juga sudah datang di tempat yang sangat luar biasa ini Pak. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa podcast kali ini merupakan kolaborasi antara Gampiri Interaksi Lestari, Komunitas Historia Sulteng, Kololio Kreativa Indonesia. Dan harapannya ini masih ada segmen-segmen berikutnya, dan selamat berjumpa kembali di Cerita Lestari di segmen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.